Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada pemberian yang lebih berharga dari orang tua kepada anaknya selain dari pendidikan yang baik. Saya Asep Wildan Solihin, calon guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Begitu pentingnya pendidikan disebutkan di dalam agama manapun, sehingga pada kali ini izinkan saya untuk merefleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pelopor pejuang pendidikan bagi kaum pribumi pada masa penjajahan Belanda. Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Disebutkan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan atau peradaban. Artinya, jika kita ingin negara kita memiliki peradaban yang maju di masa depan, maka yang perlu kita perbaiki adalah pendidikan. Kemudian, kebudayaan itu tidak boleh statis, harus terus senantiasa bergerak. Ibarat sebuah tata surya yang selalu berubah, tiap-tiap planet dalam tata surya itu selalu bergerak. Baik itu bergerak rotasi di dalam porosnya, ataupun berevolusi di dalam jalurnya masing-masing. Kemudian, setiap planet itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini sama juga di dalam pendidikan, siswa-siswa kita itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki karakteristiknya masing-masing. Tidak ada anak yang sama satu anak dengan anak yang lainnya. Pasti memiliki keunikannya masing-masing. Kemudian kita bisa membedakan pendidikan dengan pengajaran. Pengajaran itu adalah mengajarkan ilmu kepada para siswa. Sedangkan pendidikan bermakna lebih luas, yaitu menuntun para siswa mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki siswa untuk dikembangkan, untuk siap hidup di masa depan di dalam bermasyarakat. Kemudian pendidikan itu menuntun semua kodrat yang ada pada diri anak. Diibaratkan seperti seorang petani yang menanam biji jagung. Tidak bisa petani itu menanam biji jagung kemudian berharap jagung itu akan tumbuh menjadi pohon padi. Ataupun sebaliknya, seorang petani menanam biji padi kemudian petani tersebut berharap bahwa biji padi tersebut akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Tidak bisa, karena sudah kodratnya bahwa biji padi itu akan tumbuh menjadi padi dan biji jagung itu akan tumbuh menjadi jagung. Begitu pula para siswa, anak-anak didik kita. Mereka mempunyai kodratnya masing-masing, karena setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing yang harus kita gali, yang harus kita ketahui, kemudian kita kembangkan. Kemudian bagaimana kita mendidik anak harus disesuaikan dengan kodrat keadaan. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam ini artinya kita mampu mendidik anak disesuaikan dengan kearifan lokalnya masing-masing. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, artinya kita pendidik itu mendidik anak sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zaman kita dididik dulu, tapi zaman sekarang. Bahkan kita mendidik anak itu dipersiapkan untuk mengisi zaman yang akan datang. Apa yang berubah? Yang kita harapkan berubah dari proses pendidikan itu adalah budi pekerti, yang mencakup pengetahuannya, cipta, kemudian sikapnya, karsa, kemudian keterampilannya, karya. Sehingga diharapkan dengan pendidikan terbentuklah manusia-manusia yang cerdas, berpengetahuan, berwawasan luas, memiliki sikap yang baik, dan memiliki keterampilan yang tinggi. Selain di sekolah, selain di institusi pendidikan, budi pekerti ini penting sekali dipupuk di lingkungan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu merupakan lingkungan yang paling banyak berinteraksi dengan siswa. Dan keluarga juga merupakan miniatur dari kehidupan di masyarakat secara luas.
Di keluarga bisa diajarkan bagaimana bersikap sopan, bagaimana meminta tolong, bagaimana meminta maaf, bagaimana cara menghargai yang lebih tua, kemudian bagaimana menyayangi yang lebih muda, dan sebagainya. Pendidikan ini bukan semata-mata tanggung jawab guru, akan tetapi pendidik itu meliputi guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip perubahan. Prinsip perubahan yang dilakukan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu harus memperhatikan yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Kontinuitas artinya dalam melakukan perubahan dalam pendidikan kita harus berdialog dengan sejarah. Artinya kita mempelajari bagaimana perjalanan pendidikan ini dari masa ke masa, sehingga kita bisa melanjutkan apa yang baik, kemudian kita bisa meningkatkan apa yang belum baik. Yang kedua adalah konvergensi, artinya kita dalam melakukan perubahan itu menuju titik di mana kita memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris, artinya dalam melakukan perubahan ini kita harus menghargai keberagaman karena kita beragam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.